beberapa siswi dari SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Kami akan melakukan wawancara nih. By the way, kami dari kelas 11 CJKTB. Dan sekarang kami ada di Multi Komputer. Yuk kita lanjut ke sesi wawancaranya. Tungguin ya, dadah! Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di toko yang namanya Multi Komputer. Mohon maaf Bapak, saya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Supadi. Oke, dengan Bapak Supadi. Sebelumnya mohon maaf Bapak, kami telah mengganggu waktu Bapak. Apakah Bapak berkenan jika kami tanyakan beberapa pertanyaan terkait wawancara kami? Boleh, nggak apa-apa. Oke, yang pertama adalah, permisi Bapak, boleh diceritakan sedikit tentang usaha ini, seperti sudah berapa lama berdiri dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjalankannya? Ya, Multicom ini kan berdiri, kalau nggak salah itu tahun 2014. 2014. Terus saya tertarik ke dunia komputer ya karena kuliah saya itu waktu itu ya di komputer juga ya. Gitu, jadi agak nyambung lah ya. Berarti Bapak itu dulu kuliahnya di komputer juga. Iya, betul. Oh, sangat sangat selinir. Iya. Selanjutnya, kira-kira jenis kerusakan laptop atau komputer apa yang paling sering Bapak tangani dan bagaimana cara mengetahui penyebab kerusakannya, Pak? Ya, biasanya kan yang sering itu kan ganti keyboard kayak ini ya. Iya, memang kerusakan kan dites ya. Ada beberapa huruf yang nggak berfungsi ya gitu kan. Biasanya kan jalurnya yang putus. Saya kena minuman, biasanya sering itu ya, ketumpahan minuman gitu. Bapak, punten saya ada sedikit pertanyaan. Kan ada beberapa laptop atau komputer yang keyboardnya itu bisa dicopot pasang salah satu. Nah, kira-kira kalau patah itu apakah bisa diganti sesuatunya gitu, Pak? Itu kalau keyboard nggak bisa, tapi kalau komputer biasa bisa yang keyboard mekanik itu. Kalau laptop kan nggak bisa itu. Berarti kalau laptop kalau udah sekalinya satu patah yang dalamnya itu udah nggak bisa? Semuanya ganti satu blok, iya. Oke, terima kasih ya Pak. A few moments later. Bagaimana proses servis dari saat pelanggan menyerahkan perangkat sampai selesai diperbaiki termasuk pengecekan dan perkiraan waktunya? Ya biasanya kan kita cek dulu ya kerusakannya apa, terus kita konfirmasi ke customernya part-part apa yang harus diganti dengan perincian biayanya. Itu jangka waktu itu biasanya 2 hari pengerjaannya itu. Ya. Selanjutnya, alat apa saja yang biasanya digunakan untuk melakukan servis dan apakah ada alat tertentu untuk menangani kerusakan tertentu? Ya, alatnya seperti biasa multitester, solder uap, ya kayak gitu aja. Maka Bapak juga melayani instalasi ulang, upgrade RAM atau penyimpanan dan bagaimana menentukan komponen yang sesuai? Ya, kita melayani itu. Ya, kita kan harus tahu generasi berapa laptop itu untuk menentukan update RAM segala macam itu kan harus tahu generasinya. Oke, selanjutnya, apa perbedaan kerusakan hardware dan software? Serta masalah apa yang biasanya menyebabkan laptop lambat, panas, atau sering mengalami gangguan? Untuk orang tulangnya apa tadi? Apakah perbedaan kerusakan hardware dan software? Serta masalah apa yang biasanya menyebabkan laptop lambat, panas, atau sering mengalami gangguan? Kalau perbedaannya antara hardware kan udah jelas ya, perangkatnya itu, part-partnya itu. Kalau software kan aplikasi segala macam itu. Terus apanya tadi? Apalagi? Masalah apa yang biasanya menyebabkan laptop lambat, panas? Lambat itu biasanya kan jarang dibersihkan, antara pennya kan jadi kotor, perputarannya kan jadi lambat, itu bisa menyebabkan prosesnya juga lambat juga, yang menyebabkan overhead, biasanya panas kan, kalau panas itu kan jadi lambat juga. Terima kasih ya Bapak. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menentukan biaya servis? Apakah pelanggan diberi tahu terlebih dahulu? Dan apakah ada garansi setelah perbaikan? Ya, tahapannya servis kan biasanya kita cek dulu ya. Saya tunjukkan kerusakannya apa. Nanti kita tunjukin part-partnya dengan perincian biayanya. Kalau customer setuju, maka baru kita proses perbaikannya itu. Siapa lagi? Pertanyaan selanjutnya, apakah kesalahan yang sering dilakukan pengguna dan bagaimana cara yang tepat untuk merawat laptop, termasuk baterai, charger, dan kebersihannya? Iya, biasanya itu kan kalau user itu kan kalau bekerja kan ada minuman apa yang di sebelahnya itu kan,
tumpah apa gitu ya. Kalau kita main komputer atau laptop ya jauhan dari makanan segala macam ya. Makanan itu kalau jatuh bisa semut segala macam juga menyebabkan kerusakan juga gitu. Oke Bapak, Ya. Bapak pernah gak sih ada kerusakan yang cukup sulit ditangani Bapak? Ya sering. Misalnya apa Pak? Kayak Misalnya kan kayak chipset itu ya. Kalau laptop itu kan yang paling susah kan chipset ya. Kita betulin bisa tapi kan nggak bertahan lama. Itu chipset. Itu aja sih. Oke. Terus menurut Bapak nih, apa tantangan dalam menjadi teknisi komputer? Keterampilan apa yang penting dimiliki? Dan apa saran untuk pelajar yang ingin menekuni bidang tersebut, Bapak? Ya kalau kita jadi teknisi komputer ya minimal kan kita mengetahui part-partnya itu ya. Kita harus tahu jenis-jenis part-part yang ada di laptop atau komputer itu. Harus mempelajari benar-benar lah itu. Kalau udah tahu part-partnya kan yang jelas kan bisa mengetahui kerusakan apa kan, fungsi masing-masing part itu kan seperti apa kan, untuk mendeteksi kerusakan kan dari part-part itu ya. Oke. Pak, saya ingin minta sedikit nih pesan-pesan buat anak-anak TKJ. Ya. Ya pesan-pesannya ya apa ya, harus menyukai ya, Iya. dikasih menyukai pelajaran itu yang di itu. Kalau menyukai itu kan pasti Bidang tersebut. bidang tersebut kan pasti gampang lah untuk mempelajarinya kan. Betul Gitu. banget. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf juga malam-malam ini ya Allah. Masih sore. Iya juga ya. Terima kasih juga Bapak.